Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan, masih membahas tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait padang mahsyar. Dan ada 2 poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait awal-awal pembahasan tentang padang mahsyar ini. Yang pertama yaitu macam-macam al-hasyar. Kita sudah menyebutkan bahwasanya ada al-hasyar. Al-hasyar itu artinya pengumpulan dan penggiringan. Itu ada al-hasyar fid dunia yang akan terjadi di penghujung menjelang hari kiamat. Kemudian al-hasyar fil akhirah, al-hasyar yang terjadi nanti, yaitu dikumpulkannya manusia padang mahsyar. Kemudian juga kita membahas terkait makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana mencakup manusia, jin, dan juga hewan-hewan, dan kita sudah menyebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat padang mahsyar. Nah, kita sampai pembahasan ini kemarin, bagaimana sifat padang mahsyar itu sendiri. Dan kita kemarin pertemuan yang lalu sempat menyinggung terkait perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ayat dalam surat Ibrahim ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barzulillahil wahidul qahhar." Pada hari kiamat nanti, ketika itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga langit, dan mereka manusia dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Apa makna bumi diganti dengan bumi yang lain ini? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita sebutkan. Yang pertama, ya, ada yang berpendapat bahwasanya bumi ini benar-benar bumi yang lain diganti, bukan bumi yang kita tempati saat ini. Tetapi pendapat yang insya Allah lebih kuat, yaitu maksudnya ayat ini adalah bumi ini, dalam ayat tersebut maksudnya bumi itu dimodifikasi, dirubah bentuknya. Tidak seperti bumi yang kita tempati saat ini juga, tapi buminya ini sama, tapi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya, dimodifikasi berdasarkan beberapa dalil yang ada. Di antaranya Allah SWT berfirman, wa idzal ardu muddat. Allah menyebutkan, dan tatkala bumi itu diratakan, bumi didatarkan, kata Allah SWT. Ini menjelaskan bahwasanya bumi yang ada sekarang ini nanti akan dibuat menjadi datar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, dimodifikasi untuk dijadikan padang mahsyar. Kemudian dalil pendukung yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya bumi menyampaikan beritanya, bumi menyampaikan kabarnya? Sebutkan di antara tafsirannya oleh disebutkan oleh para ulama, artinya bumi akan menghabarkan tentang kemaksiatan dan ketaatan yang dikerjakan di atasnya. Dia akan menghabarkan nanti pada hari kiamat bahwasanya di bumi itu si fulan melakukan kemaksiatan, si fulan melakukan ketaatan. Dan berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya bumi yang sekarang inilah yang akan nanti menjadi saksi. Bumi inilah yang akan menjadi padang mahsyar, bukan bumi yang lain.
Karenanya kita kalau sholat, ya disunnahkan setelah sholat itu, misalnya kalau kita mau sholat sunnah, disunnahkan kita berpindah tempat. Emang benar ada sunnahnya demikian. Tapi itu anjuran. Ya. Sebagian berpendapat juga kalau sudah dia sela-sela dengan zikir, kemudian apalagi misalnya sudah ngobrol sama yang lain, kemudian dia sholat di tempat yang sama, itu tidak masalah. Dianjurkan berpindah tempat agar apa? Agar banyak tempat, lokasi yang akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat nanti. Ya kalau misalnya dia sholat di tempat yang sama berulang-ulang, ya tempat itu akan menjadi saksi beberapa kali. Misalnya dia sholat di tempat yang sama berkali-kali, ya dia akan menjadi saksi itu berapa kali dia sholat di situ di tempat yang sama. Tapi kita dianjurkan untuk bergeser pindah tempat agar semakin banyak saksi, lokasi, titik yang akan menjadi saksi. Demikian juga disunnahkan kita ketika sholat Idul Fitri. Ketika sholat Idul Fitri kita disunnahkan sholat di lapangan. Dan anjurannya kita tuh pergi dan pulang melalui jalur yang berbeda. Sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Kenapa? Di antara hikmahnya ya agar jalan yang kita lewati itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalur yang kita lewati. Intinya bumi ini akan menjadi memberikan kabar tentang ketakwaan dan kemaksiatan yang dikerjakan di atasnya. Dan bumi tersebut ya bumi yang sekarang kita tinggali. Bumi yang kita tempati sekarang inilah di sini tempat manusia bermaksiat dan juga manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil pendukungnya bahwasanya ya pendukung pendapat yang bahwasanya bumi inilah yang nanti tetap akan menjadi padang mahsyar tapi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW tentang orang yang azan, seorang muazzin. Kata Nabi SAW, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tidaklah jin, manusia dan segala sesuatu yang mendengar suara muazzin. Segala sesuatu ini mencakup semua benda mati, mau batu, pohon yang dia terkena sama suara muazzin, illa syahida lahu yaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, kecuali semua itu jin, manusia dan semua benda yang mendengar suara azan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan segala sesuatu yang disebutkan dalam hadis ini, ya segala sesuatu yang mendengar suara azan di bumi ini kita tempati sekarang ini. Karenanya pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat ulama tadi kita sebutkan bahwasanya bumi inilah yang akan nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padang mahsyar di hari kiamat nanti. Diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan prosesnya insyaallah taala. Demikian juga di antara pendapat lagi yang menguatkan bahwasanya manusia nanti dikeluarkan dari kuburnya, dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan dari mana mereka dikuburkan, dibangkitkan, dikeluarkan. Mereka keluar dari kuburan. Kemudian mereka akan digiring menuju padang mahsyar yang tentunya itu terjadi di bumi ini, karena di bumi inilah tempat manusia meninggal dan dikuburkan. Taib. Itu dia sekilas pembahasan terkait dengan sifat padang mahsyar yang pertama, yaitu bumi yang digunakan sebagai padang mahsyar. Bumi yang digunakan sebagai padang mahsyar yaitu bumi ini yang kita tempati sekarang ini. Kemudian pembahasan berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, proses perubahan bumi ini menjadi padang mahsyar. Bagaimana prosesnya? Dirubah bumi ini saat ini menjadi padang mahsyar. Yang pertama, ada beberapa tahapan ya proses dirubahnya bumi ini menjadi padang mahsyar di hari kiamat nanti. Di antaranya pertama, ya tahapan pertama, bumi ini akan memuntahkan dan mengeluarkan isi perutnya. Semua dikeluarkan, isi perutnya dikeluarkan semua. Mau isinya manusia kayak apa dikeluarin. Dalilnya apa? Dalilnya ya kita sudah hafal sama-sama, dalilnya kita sering baca. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Tatkala bumi ini diguncang dengan goncangannya dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan
isinya, mengeluarkan bebannya, dikeluarkan, dimuntahkan sama bumi nanti pada hari kiamat. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Insyiqaq, ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alqat ma fiha wa takhallat." Bumi akan memuntahkan apa yang ada dalam perutnya sehingga menjadi kosong perut bumi ini, dikeluarkan nanti pada hari kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya dan menjadi kosong. Dilepeh. Keluarin semua. Itu proses yang pertama. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Proses mengubah bumi ini menjadi padang mahsyar. Kemudian yang kedua, prosesnya setelah bumi ini memuntahkan isinya, isi perutnya, kemudian bumi ini akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi datar. Wa idzal ardu muddat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala bumi didatarkan, datar, lempang. Kemudian yang ketiga, untuk merubah bumi ini menjadi padang mahsyar, proses yang ketiga apa? Gunung-gunung semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung semua hancur. Dihancurkan biar rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah bahwasanya Allah, Tuhanku, akan menghancurkan gunung-gunung tersebut sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Kemudian Allah akan menjadikan bekas-bekas gunung itu rata, sama sekali rata total. La tara fiha 'iwajan wala amta. Lantas kalian tidak akan melihat lagi ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah, sudah nggak ada lagi, rata, nggak ada gunung, nggak ada lembah, semua datar, rata semua. Dihancurkan oleh Allah SWT gunung, dibikin rata semua bumi ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran prosesnya. Kalian tidak akan melihat ada lagi yang tempat yang tinggi, dataran yang rendah, nggak ada, semua rata. Dan proses ini kapan terjadinya hadirin? Ya, kita sudah sempat singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu pendapat sebagian ulama, di antara Ibnu Katsir, ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Proses penghancuran ini kemudian diratakan bumi ini itu setelah tiupan sangkakala yang pertama, antara yang pertama dengan yang kedua. Ya, ini sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Itu dia proses perubahan bumi ini menjadi padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Jadi jangan kita silau dengan melihat gemerlapnya dunia ini. Kita silau melihat kemewahan dunia ini, di mana orang, ya mungkin kita terkagum-kagum melihat rumah orang begitu mewah dan megahnya. Kita terkagum-kagum melihat tingginya gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang mewah. Manusia berlomba-lomba meninggikan gedung, berbangga-bangga dengan gedung tinggi mewah yang mereka miliki, berbangga-bangga manusia. Bahkan berlomba-lomba mereka meninggikan gedung, ingin menjadi negara mereka memiliki gedung yang tertinggi di dunia. Semua akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata semua. Ya, nggak ada yang tersisa. Gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma gedung. Kemudian yang berikutnya hadirin dan hadirat rahimakumullah, yaitu sifat padang mahsyar. Sifat padang mahsyar sebagaimana yang Nabi SAW menggambarkan tentang padang mahsyar ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih dari Sahal bin Sa'id. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah 'alal ardi bayda afra. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Ka qursatin naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin.
Buminya menjadi putih bersih, putih cemerlang seperti roti yang bersih, dan di sana kata Nabi SAW tidak ada satu tanda pun bagi seseorang, nggak ada tanda, satu tanda pun nggak ada. Saking bersihnya, saking datarnya. Tanda apa maksudnya? Tanda mungkin berupa gundukan tanah, berupa batu yang besar atau pohon atau apa sesuatu yang bisa jadikan manusia untuk berteduh. Ada suatu batang kayak misalnya, atau ada batu besar yang sehingga bisa jadi tempat bersembunyi, tempat berteduh. Tidak ada sama sekali. Wala pohon, nggak ada lembah, nggak ada gunung, nggak ada bangunan. Semuanya rata, putih, bersih. Sampai sedetail itu Nabi SAW menggambarkan bagaimana kondisi padang mahsyar nanti. Karenanya nggak ada yang bisa sembunyi di ada padang mahsyar, semua berdiri di situ, nggak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah, nggak ada yang tersembunyi. Jadi begitu keadaannya, ya, nggak ada tanda. Kalau kita melihat satu misalnya di jalan ada tanda misalnya entah itu berupa pelang kayak atau kayu kayak atau pohon atau apa, ini nggak ada sama sekali tanda di padang mahsyar itu. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya proses al-hasyr. Proses al-hasyr tersebut, proses pengumpulan tersebut. Apalagi nanti kalau kita bahas bagaimana keadaan manusia dibangkitkan itu, kalau kita merenungi itu hadirin, ngeri, mengerikan. Tapi insya Allah mungkin kita bahas di pertemuan yang berikutnya tentang bagaimana keadaan manusia dibangkitkan itu. Ya, ada yang dibangkitkan begini, ada yang dibangkitkan begitu, dengan dalilnya kita akan sebutkan, dan itu mengerikan hadirin. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya karena kita belum bisa nyampe sana hari ini. Dan untuk pertemuan saat ini kita bahas yang ini dulu ya, sebelumnya proses al-hasyr ini. Ada berapa tahapan proses manusia mau dikumpulkan nih setelah nanti dibangkitkan, sudah ini bumi sudah jadi padang mahsyar, harus dibangkitkan. Nah, bagaimana proses ngumpulnya? Semua sudah Allah jelaskan, semua sudah Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ayat-ayat ini sudah bertebaran dalam Al-Quran hadirin, tentang bagaimana keadaan manusia dibangkitkan seperti apa. Tapi sebagian kaum muslimin mungkin belum mendalami, belum mempelajari. Kebanyakan kaum muslimin dia terlewatkan ayat-ayat ini ya. Mungkin dia belum pernah mentadaburi bagaimana keadaan hari kiamat, padahal Allah SWT sudah menyebutkan dalam banyak ayat. Ya, di antaranya ini ya, yang akan kita bahas insya Allah di malam hari ini. Ya, proses atau tahapan pengumpulan manusia yang pertama yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dibangkitkan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan akulah yang akan pertama kali kebuka kuburannya. Aku yang pertama kali keluar dari kuburan. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali dibenarkan memberikan syafaat. Jadi Nabi SAW yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya, proses manusia mau dikumpulkan ini, yang kedua yaitu manusia semuanya, seluruhnya tanpa terkecuali akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang, belum disunat, nyeker alias nggak pakai alas kaki, dan tanpa membawa sesuatu apapun. Semuanya. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurlan. Dalam riwayat lain, buhman. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah SWT pada mahsyar dalam keadaan apa? Hufat, uratan. Pertama dia hufat,
tidak pakai alas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, belum dikhitan, belum disunat. Dalam riwayat lain buhman, enggak bawa satu apapun, enggak bawa wala sehelai benang pun, tidak dibawa ketika dibangkitkan. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, mengucapkan kalimat ini, kemudian Nabi SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Nabi SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kami telah menciptakan mereka pertama kali ketika keluar dari perut ibunya, maka seperti itulah kami akan mengulanginya lagi. Itulah suatu janji yang pasti akan kami tepati, kata Allah SWT. Dan sungguh kami akan melaksanakan itu. Subhanallah. Allah sudah berjanji, pasti kami akan tepati itu. Pasti manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT, pasti akan ditepati janji oleh Allah SWT. Sebagaimana manusia keluar dari perut ibunya telanjang, belum dikhitan, nggak bawa apa-apa, seperti itulah kalian manusia akan dibangkitkan, dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keluar dari perut ibunya, nggak bawa apa-apa, telanjang, belum dikhitan. Mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, an-nisa war rijal." Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan jami'an yanzuru ba'dhum ba'dha, apakah mereka saling melihat satu sama lain karena dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah, keadaan yang akan mereka hadapi itu jauh lebih berat daripada dia mau nengok aurat manusia yang lainnya. Nggak kepikiran mau ngelihat aurat orang lain. Saking dahsyatnya, saking ketakutan yang mereka alami ketika hari itu. Telanjang semua, wala dia kepikiran mau ngelihat aurat orang lain. Saking takutnya, saking mengerikan dan menegangkannya hari itu. Itu bayangin. Semua telanjang, saking takutnya nggak kepikiran, nggak peduli orang dia mau telanjang. Makanya kalau kejadian-kejadian luar biasa terjadi di tengah kita misalnya ini ada orang lagi mandi, terus gempa rubuh dia punya rumahnya. Dia bisa kabur telanjang, itu dia nggak peduli. Yang penting nyawanya selamat saking takutnya. Dia nggak peduli. Nah kurang lebih seperti itulah. Dan lebih dahsyat dari cuma sekedar gempa. Lebih dahsyat dari cuma sekedar dia punya rumahnya runtuh. Coba antum bayangin tiba-tiba keluar dari kubur, pelangak-pelongo, panas, telanjang. Terus dia ketakutan nih, lagi mau disidang. Na'udzubillah. Dengan gambaran-gambaran seperti ini kita merenungi, mengerikan hadirin. Luar biasa keadaan seperti itu. Belum cukup nanti kita sampaikan nanti nih. Lihat keadaan manusia dibangkitkan, luar biasa. Luar biasa. Na'udzubillah. Pernah kejadian waktu di kejadian di lorong Mina, atau pasti orang hajian itu dulu itu yang kejadiannya orang banyak meninggal dunia. Itu sebagian orang dia berhasil meloloskan diri, yang penting mereka bisa selamat. Sudah terbuka auratnya, mereka nggak peduli, nggak sadar mereka lagi sedang telanjang. Yang penting mereka selamat. Dahsyat, keadaan mengerikan antara hidup dan mati. Nah apalagi nanti ketika dibangkitkan. Kemudian berikutnya hadirin rahiman dan rahimakumullah, yaitu proses kebangkitan. Bagaimana proses manusia ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar ini. Yang pertama, manusia keluar bangkit dari kuburnya dalam keadaan kebingungan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar. Ini ayat yang menunjukkan ini ada banyak ya. Di antara surat Al-Qamar ayat 7 Allah SWT berfirman, "Yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir."
Manusia keluar dari kuburannya kebingungan, seakan mereka belalang yang berterbangan. Pernah lihat kalau lagi badai belalang tuh, kalau belalang lagi ngumpul terbang, pernah lihat nggak? Belalang kalau lagi rame keluar, itu terbangnya beraturan nggak mereka terbangnya? Nggak beraturan. Satu ke sana, satu ke sini, satu jatuh, satu terbang ke atas, begitu. Allah bilang manusia keluar dari kuburan ka'annahum jaradun muntasyir, seperti belalang yang bertebaran. Begitu keadaan manusia, saking bingungnya mereka tiba-tiba dikeluarkan dari kubur. Yang orang-orang kafir mungkin sebagian mereka mengingkari hari kebangkitan, tiba-tiba mereka keluar, bingung nggak kira-kira? Bingung. Yang beriman pun, yang mengimani hari kebangkitan, ketika mereka dikeluarkan, bingung mereka. Plus takut, tegang. Bingung, apa yang terjadi, mau kemana, bagaimana nasibnya setelah ini, apa yang akan dialami setelah ini dari hisab dan yang lainnya. Tegang plus bingung manusia. Telanjang. Na'udzubillah. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth." Pada hari itu di mana manusia seperti laron yang berterbangan. Pernah lihat laron kalau lagi ngumpul di lampu itu? Laron kalau lagi ngumpul gimana diterbangnya? Apakah beraturan? Lah. Ruwet terbangnya. Seperti itu manusia nanti ketika dibangkitkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4. Kemudian setelah itu, ya, setelah dibangkitkan manusia kebingungan, terbang sana sini, ya, lari sana sini, mungkin carut marut lah. Seperti belalang. Kemudian setelah itu manusia akan diarahkan ke suatu titik tertentu dengan suara. Ada suara yang akan yang mengarahkan manusia berkumpul di suatu titik. Allah SWT berfirman, "Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur." Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru, itu malaikat mengajak mereka ke sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mata mereka terbelalak, melotot, mata manusia semua melotot ketika dibangkitkan, saking takutnya. Kemudian mereka kebingungan seperti belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila ad-da'i yaqul kafiruna hadha yawmun 'asir. Dengan penuh patuh mereka datang mengikuti suara tersebut, dan orang-orang kafir berkata, ini hari yang sangat sulit. Sebutkan dalam surat Al-Qamar. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Yauma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lah." Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru, mengikuti suatu suara. Itu suara malaikat yang mengarahkan mereka tanpa berbelok-belok sedikit pun mereka. Saking mereka fokus mengikuti suara tersebut. Khusyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Semua suara tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu tidak mendengar kecuali hanya suara desis, suara bisik-bisik. Saking mereka ini ketakutan, pelangak-pelongok, matanya melotot, ketakutan, kemudian mereka ngikut suara ini dari mana, asal mengarahkan mereka kemana mereka ngikut. Mereka nggak berani ngomong. Tidak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani mengeluarkan suara, sehingga kedengaran suara manusia bergerak segitu banyaknya, kedengaran suara bisik-bisik, suara desisan. Ada yang menyebutkan suara desisan ini mereka saking takutnya mereka bisik-bisik satu sama lain. Riwayat lain menyebutkan, pendapat lain, suara desisan itu maksudnya suara langkah kaki mereka. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani bersuara. Saking takutnya manusia ketika itu dikumpulkan mengikuti suatu suara tersebut. Nggak ada suara. Antum bayangin manusia semua dikumpulkan, bergerak bareng, jalan, nggak ada yang bersuara satupun. Cuma dengar suara desis-desisan saya, suara seperti suara bisik-bisik, suara yang samar-samar. Nggak ada yang ngobrol. Jadi suara tersebut menggiring manusia untuk berkumpul di suatu tempat di padang mahsyar. Dan mereka ketika diarahkan tersebut nggak belok ke kanan wala belok ke kiri, semua seluruh. Khusya'atil aswat. Kata Allah tadi, khusya'atil aswat. Ya, suaranya itu tunduk sama suara tersebut merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu semua nih
Udah mereka keluar seperti belalang, bertebaran, mereka ketakutan, melotot, sehingga ada suara yang mengarahkan mereka berkumpul satu tempat. Maka setelah mereka berkumpul, lalu kemudian yang berikutnya, manusia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Telanjang nih dari tadi. Telanjang, setelah mereka kumpul semua, baru mereka akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau tanya sama antum. Siapa yang pertama kali akan dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Siapa? Siapa, Pak? Siapa, Pak Rozali? Pak Rashid? Ada jawaban lain? Marwan? Ada jawaban lain kah? Yang pertama kali dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kemuliaan besar bagi Nabi Ibrahim, bahkan sampai beliau yang pertama kali pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mati-matian berdakwah membela tauhid, mendakwakan tauhid, memperlukan nyawanya mendakwakan tauhid, dimusuhi oleh satu kampung, dimusuhi oleh orang satu negeri, dimusuhi oleh bapaknya sendiri, terusir dari kampungnya demi mendakwahkan tauhid agama Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau dibakar. Dan pada saat beliau mau dibakar karena membela tauhid, membela agama Allah, dibuka bajunya Ibrahim oleh Namrud. Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke api, dihinakan oleh Namrud, dibuka pakaiannya supaya badannya itu merasakan api itu. Maka Nabi Ibrahim, dan begitu kebiasaan orang dulu sebelum menyiksa orang, biasa dihinakan dengan dibuka pakaiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibuka pakaiannya sebelum dilemparkan ke api oleh Namrud. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim ketika itu. Karena itulah, sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat hadis Ibnu Mas'ud, ya, yang ketika di dunia dia memberikan pakaian lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan cepat diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Intinya semua nanti orang beriman akan diberikan pakaian. Nabi SAW bersabda, "Inna awwalal khalaiqi yuksa yaumil qiyamah Ibrahim." Sungguhnya makhluk pertama yang akan diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Itulah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya, sudah pakai pakaian ini semua manusia. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 mil. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, hadirin, bahwasanya ketika manusia dibangkitkan nanti, kita fisiknya nggak seperti sekarang ini. Fisik kita nggak seperti saat ini. Fisik kita dibikin kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ya, sehingga mengalami kejadian-kejadian berat. Setelah itu manusia dia nggak mati, kuat dia. Di antaranya apa? Di antaranya matahari dekatkan dengan jarak 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilo. Lah kalau segitu jarak dekat, sedekat itu matahari, nggak mungkin manusia bisa hidup, nggak mungkin. Kadang kalau lagi ada gelombang panas saja banyak orang tewas. Apalagi mana sedekat itu. Nah, karena tubuh manusia ini sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak seperti fisik kita yang saat ini dibikin kuat sehingga dia bisa bertahan di bawah matahari dengan jarak sedekat itu. Di samping itu juga menambah kengerian dan menambah panasnya padang mahsyar. Nanti di hari itu Allah akan datangkan neraka jahanam. Neraka jahanam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh para malaikat. Sudah pernah singgung hadisnya ini waktu kita bahas tentang iman kepada malaikat. Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin." Akan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Neraka jahanam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha 70,000 zimam. Neraka jahanam itu punya 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat.
menambah panasnya dan kengeriannya keadaan di padang mahsyar ketika itu. Demikian juga udah begitu panasnya kondisi padang mahsyar itu sangat sempit dan sesak saking banyaknya manusia berkumpul. Manusia dari awal sampai akhir semuanya, jin dari awal sampai akhir semuanya. Sehingga keadaan sangat penuh sesak dan tidak ada space bagi manusia kecuali ia di mana tempat kakinya berpijak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tamuddul ardu yaumal qiyamati maddan li'azamir rahman." Bumi akan dibentangkan, dijulurkan, ditarik dengan sungguh-sungguh karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma la yakunu li basharin min bani Adam illa mawdi'u qadamih." Kemudian tidak ada tempat bagi manusia kecuali tempat kedua kakinya berpijak saja. Jadi itu keadaan manusia ketika di padang mahsyar nanti, sempit, sesak dan panas, ya. Berapa menit lagi Isya? Masih 5 menit lagi ya. Baik. Kemudian insya Allah setelah ini, ya sebenarnya pembahasan sudah habis nih. Ya, sengaja saya mau akhirkan pembahasan ini ke pembahasan yang berikutnya terkait bagaimana kondisi manusia ketika di padang mahsyar nanti ini, hadirin. Dan ini kondisi yang akan kita bacakan dalil-dalilnya ini bermacam-macam, hadirin. Makanya nanti kita akan coba kategorikan. Kita akan bagi kondisi orang kafir ketika dibangkitkan seperti apa. Kemudian kondisi orang yang beriman, mukmin tapi dia ahlu maksiat. Mukmin tapi ahlu maksiat. Seperti apa dibangkitkan? Kemudian bagaimana kondisi orang yang bertakwa kepada Allah ketika dibangkitkan, berbeda kondisinya. Makanya nanti jangan kita samakan. Kita lihat bagaimana kengerian keadaan manusia dibangkitkan dengan berbagai macam derita. Gak akan mungkin orang yang bertakwa kepada Allah, para waliullah, para anbiya dengan keadaan seperti itu, gak mungkin. Akan ada golongan yang Allah akan naungi di hari itu yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka mendapatkan naungan arsy Allah. Mereka dapat teduh, tidak merasakan panas, dan mereka tidak merasakan waktu yang begitu lama. Mereka merasakan waktu cepat begitu padang mahsyar. Itulah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita akan jelaskan bagaimana mereka mendapatkan perlindungan dan kenikmatan bahkan sejak hari kebangkitan tersebut. Dia akan mendapatkan naungan, di antara kita sebut hadis yang terkenal, ya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada berapa golongan? Ya. Demikian juga ya orang-orang soleh, para waliullah, para anbiya, para syuhada, gak mungkin mereka menderita. Keadaan menderita seperti orang-orang gak mungkin. Di sisi lain ada orang yang dibangkitkan dengan berbagai macam rupa. Ada yang ketika dibangkitkan bahunya miring. Siapa itu? Siapa yang nanti kalau dibangkitkan bahunya miring sebelah, hadirin? Siapa itu? Marwan, tahu nggak? Hah? Orang yang kalau dia punya istri 2, terus dia nggak adil sama istrinya. Poligami, semangat poligami. Tapi seenaknya, nggak adil sama istrinya, hati-hati lah. Nggak gampang mau berpoligami, berilmu dulu. Ntar di hari kiamat, kalau antum melihat pas di hari padang mahsyar nanti ada yang miring bahunya. Mungkin dia kelihatan, oh masya Allah soleh ya, jenggotnya panjang, masya Allah. Istrinya 4. Nanti pas di padang mahsyar ngeliat miring. Ya, itu hukuman bagi dia. Ya, ada yang nanti ketika dibangkitkan tidak ada daging di mukanya, hadir. Dagingnya di mukanya nggak ada. Siapa itu? Atau orang yang suka minta-minta. Ada yang dibangkitkan oleh Allah SWT, dia jalan pakai mukanya, kakinya di atas, mukanya yang di tanah. Ada yang dia yang dibangkitkan dalam keadaan perutnya membengkak besar. Ada yang dibangkitkan seperti semut. Ada yang seperti orang kesurupan. Ya, berbagai macam. Kita akan jelaskan keadaan-keadaan tersebut.
Kayak kita akan bagi nanti bagaimana orang kafir dibangkitkan kepada orang mukmin yang bermaksiat, kemudian yang orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Tapi sebelumnya Ana informasikan ya, kemungkinan di pekan depan Ana tidak bisa hadir karena Ana akan safar insyaallah besok sampai mungkin sampai pekan depan ya. Kemungkinan sampai hari Ahad Ana mau safar keluar kota. Jadi kajian pekan depan mungkin digantikan oleh Ustadz Rahmat atau yang lainnya. Mungkin 2 minggu lagi insya Allah baru kita lanjutkan pembahasan ini. Demikian saja yang bisa Ana sampaikan di malam hari ini. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yardah wa ya'khudh bi aydina ila siratal mustaqim wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.